Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi kita di Readingan Tarot seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Oke. Dan kita punya tema ya untuk readingannya kali ini. Inilah yang terjadi jika kamu memutuskan untuk menjauhi seseorang yang ada something denganmu atau seorang yang sedang menguras energimu saat ini. Menurutmu mungkin sudah nggak worth it untuk diperjuangin kayak gitu. Intinya mungkin udah nggak pantas nih gitu. Jadi kita lihat ya, apakah yang terjadi jika dirimu menjauhinya. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Oke, kita klaim energi positif dan hempaskan energi negatifnya. Kita ready ya untuk hasil. Kita akan selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke. Oke, The Crown. Wow. Sepertinya memang Three of Time. Ada yang merasa benar-benar sakit dan tidak terima loh. Ya. Three of Cups. Ada yang merasa benar-benar kayaknya dirimu ini sudah punya yang lain deh, gitu. Coba aku melihat ketika dirimu memutuskan atau di sini sengaja menjauhin seseorang, pastinya ada trust issue, tentu tentang dirimu yang dianggap sudah mempunyai seseorang yang baru. Itu ya, kalau dijauhin dia akan berpikiran seperti itu ke dirimu ini. Di Three of Time, perasaannya akan sakit banget. Kayaknya gue dikhianati. Padahal dia nggak sadar. Adanya sikap yang berubah dari dirimu ini kan sebenarnya gara-gara dia gitu loh. Tetapi anehnya kenapa di sini dia masih benar-benar kayak merasa, wah, ada yang bahkan parahnya lagi mungkin ada yang menjadi kayak ngerasa jadi korban gitu. Egonya luar biasa ya. Sudah menyakiti, sudah mengabaikan, bahkan di sini semaunya datang dan pergi. Ya, mungkin dia sepertinya nggak bisa untuk mempermainkan perasaanmu lagi. Tentunya kecewa. Ketika jaga jarak dirimu, tidak bisa dipermainkan perasaannya, kecewa. Emosional dan tidak bisa dipancing. Biasanya dirimu mungkin nangis atau di sini tantrum, dia nggak ada kabar. Coba tenang. Oke, kita lihat reaksi seseorang ini. Dia yang akan merasa sakit. Dia yang akan merasa dia menjadi korban di sini. Aneh kan ya? Terus kayak ada satu tuduhan tentang dirimu tadi itu di sini. Dia berpikir atau bahkan kayak mungkin ada yang berkata kasar. Ya, melampiaskan amarahnya, entah itu di medsos atau di sini mungkin menyindir dirimu secara terang-terangan karena perasaan sakit hati ini. Oke. Memang ini kulihat orangnya agak gini sih ya. Apa ya? Dia punya tujuan selalu kayak pengennya diakui gitu, kehadirannya dimanapun dia gitu, validasi ya. Dan seseorang ini yang lagi mungkin dirimu tunjukkan ya energinya, aku akui dia ini orangnya egois memang. Ketika tidak ada komunikasi, nggak ada kabar darimu gitu, bahkan dia tidak berhasil untuk mempermainkanmu lagi, dia akan kecewa dan marah sendiri. Kenapa sih kok dirimu bisa setenang ini? Udah ada orang lain ya. Di sini pasti akan dituduh ya. Dirimu akan dituduh sudah ada penggantinya atau bahkan dituduh berkhianat.
mengkhianati. Oke, kalau seandainya ini memang udah nggak banget untuk dirimu, lepas aja gitu loh. Sepertinya kayak suka mengkambing hitamkan atau melempar kesalahan. Dan ini adalah watak yang tidak gampang berubah. Kalau dari awal dia sudah nyakitin dirimu sebelum ada komitmen yang serius, so jangan sampai dibawa ke jenjang lebih serius. Kenapa aku harus berbicara seperti ini ya? Karena sifat-sifat yang seperti itu sangat sulit untuk berubah kalau sudah mendominasi, tidak mau mendengarkan, egois, maunya menang sendiri, itu akan terbawa. Dan lebih parahnya lagi, ketika dirimu sudah masuk terjerat lebih dalam kepelukan dia, atau bahkan menjadi seseorang bagian di dalam kehidupan dia masih menerapkan hal ini ya, entah sembunyi-sembunyi di belakang dirimu, atau bahkan ketika ketahuan akan terang-terangan menyakiti. Jangan tunjukkan kalau dirimu itu lemah karena perasaanmu. Ya, Alisa ini kok ngajarin yang begini ya? Bukan. Ya, dirimu harus mencintai dirimu sendiri lebih dari orang lain. Bukan egois, tetapi inilah cara untuk menghargai diri sendiri biar tidak dipermainkan. Oke. The King of Cups. Dia akan mencoba menggodamu lagi. Dia akan mencoba memancing apa sih yang menjadi kesukaan dirimu. Ya, mungkin ada yang ngajak ketemuan, membicarakan hubungan ini seperti apa, kayak gitu. Ada yang merasa takut kehilangan ketika jaga jarak dirimu, ketika diem, ya. Di Ten of Time, ya, dia akan menempatkan dirimu di posisi sulit, ya. Mungkin ada yang minta berpisah, ini akan dipersulit oleh seseorang yang dirimu lagi fokuskan. Ini akan memakan energimu atau menguras energimu lebih banyak lagi. Ada yang merasa kalau dirimu ini sudah dimiliki, jadi dia nggak akan terima diperlakukan, mungkin diputuskan secara sepihak atau ditinggalkan, nggak akan terima. Ada beberapa hal yang akan dirimu hadapi. Tentunya kalau ada yang ingin berpisah akan dipersulit. Ya, dia akan mencoba untuk bagaimana caranya dirimu ini tidak pergi dari hubungan, dari komitmen bersama dia. The Nine of Cups. Dia akan gini loh, membuktikan ya, entah ini benar tulus atau hanya modus ya. Selain merayu, di sini ada yang akan dia lakukan untuk menunjukkan bagaimana caranya dirimu itu kembali dan bisa kayak luluh hatimu. Ini akan ada yang ini banget ya, dia melakukan sesuatu ya, entah ini memberimu kejutan atau membuktikan kalau sebenarnya tidak ada siapa-siapa selain dirimu. Oke lah. Knight of Time, ada yang nekat ya, nekat di sini untuk menemui, atau di sini bahkan ketika jaga jarak ya, ketika ditinggalkan, seorang ini nggak akan stabil. Ada beberapa hal akan hilang di kehidupannya. Mungkin dari keseimbangan finansial, terus dari kesehatan yang berkurang. Ya, dia sedikit sensitif banget. Tidak gampang untuk move on juga. Walaupun mungkin di antara mereka ya, si dia yang dirimu tujukan ini benar-benar kadang cuek, tetapi ketika ditinggalkan kayak merasa terpukul juga
Ya, kok bisa gitu dirimu meninggalkan? Mungkin dilihatnya selama ini lemah gitu, lemah, terus disuruh begini iya, nurut aja, kayak gitu. Tapi tanpa dia sadari, seseorang yang dia pandang lemah, ya, yang selalu mungkin dia kasih rasa sakit, diam-diam ingin beranjak pergi. Untuk yang mendengarkan video saya, jika saat ini dirimu berkomitmen dengan seseorang, ya, dan seseorang itu sebenarnya sangat sayang dan mencintaimu dengan benar, jika tidak diperlakukan dengan baik, lebih baik intinya berbicara dari head to head. Kalau memang sudah tidak suka, menghadirkan orang lain bukanlah hal yang tepat. Itu hanya membuat satu masalah lagi dan menimbulkan rasa sakit di hati seseorang. Oke. Wow, kartu The Star. Dirimu akan tambah bersinar ketika pergi dari dia. Kenapa? Mungkin banyak hal di saat bersama dengannya nggak bisa dirimu lakukan. Mungkin dari hobimu, terus pasanganmu ini, ya, bisa jadi tidak mendukung setiap keputusan atau apapun ya dirimu lakukan, tidak didukung. Mungkin di bidang karir atau mengembangkan diri. Karena tidak semua pasangan siap untuk menerima pasangannya menjadi seorang yang lebih hebat. Begitu, apalagi dia adalah seorang yang ego dan mendominasi. Maunya ya bisanya diatur-atur kayak gitu. Sebenarnya satu komitmen bukanlah bisa berjalan dengan baik karena yang satu nurut. Seandainya kedua-duanya pintar, cerdas, dan cara pengembangan dirinya juga bagus, tetapi saling toleransi, itu sebenarnya lebih manis banget gitu, saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Tapi memang kebanyakan gitu loh, ya. Auramu akan bersinar, ya. Dirimu mungkin akan bebas melakukan sesuatu yang tentunya baik ya, gitu lah, yang bisa mengembangkan dirimu lebih baik jauh, intinya lebih menarik gitu loh sebelum bersama dengan dia gitu kan. Mungkin tidak ada kesempatan untuk mengembangkan diri ketika bersama dengan dia. Ketika ada perpisahan, di sini kartu The Star mulai menyala, ya, aura bahagia akan lebih tampak, ya. Tidak merasa riuh, kayak orang Jawa bilangnya riuh ribet gitu ya. Karena kalau seorang pasangan yang ribet ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Jangan diperlakukan seperti itu pasangannya ya. Karena pasangan kita itu bukan budak gitu ya. Dia juga punya hak untuk bahagia. Dia juga punya ruang untuk diberikan privasi gitu. Bukannya kita setelah berkomitmen tidak ada privasi. Iya benar, tapi berikanlah dia ruang untuk hobinya atau hal-hal yang baik atau mengembangkan dirinya. Itulah sesungguhnya pasangan yang dimana bisa melengkapi satu sama lain gitu ya. Semoga auramu tambah bersinar ketika berpisah dari orang-orang yang toksik gitu ya. Di Queen of Wands, kamu akan menemukan cintamu kembali. Berani nggak? Ya.
Sebenarnya yang rugi siapa sih di sini gitu loh, dirimu atau dia? Aku lebih melihat dia gitu yang rugi. Di Queen of Wands akan bertemu ya seseorang yang tepat nantinya. Banyak mungkin yang di sini tidak bisa mengambil keputusan, masih ragu-ragu ya, takut. Selama benar, kenapa takut ya? Di sini di Queen of Wands akan bertemu dengan seseorang. Siapapun yang menonton video saya ini, maskulin atau feminim, ya, ketika melepaskan seseorang atau ditinggalkan oleh seseorang di sini, auramu akan tambah bersinar, ya. Kalau yang maskulin akan tambah berwibawa, terus di sini mungkin secara finansial akan lebih maju. Kalau feminim energi akan lebih kelihatan ceria dan pengembangan dirinya juga lebih luas. Ya, pada akhirnya akan menemukan satu vibrasi yang seseorang yang bervibrasi sama gitu. Intinya enggak ke 80 ke 20 gitu loh. Enggak. Ya. Rata-rata di 80 dapatnya mungkin ke 60. Itu udah paling rendah. Ya. Karena vibrasi itu, satu energi itu akan menyeimbangkan. Kalau dirimu nggak cocok ya. Contoh ya, jangan sampai di sini meratapi seseorang yang udah lama pergi terus masih mengurung diri, nggak bisa move on. Kalau udah putus, sudah pergi, itu energi udah nggak nyambung. Dirimu sama dia itu udah nggak cocok. Walaupun mungkin tinggal satu rumah atau berada dalam satu ikatan komitmen yang serius, ini akan bawaannya akan ribut terus gitu, ya. Jadi biar nggak menyesal nih hari ini, kayaknya gue ditinggalin gara-gara begini. Coba seandainya nggak gini, tentunya masih sama-sama, oke. Tapi pahamilah tentang energi. Ketika dia sudah tidak sama lagi denganmu, energinya itu akan terus berantem. Ya, jangan khawatir. Tuhan akan hadirkan seseorang yang sedikit tidaknya lebih sama gitu ya. Ya. Ketika saat ini rasa sepi lagi melandamu, yakinkan ya, lebih dekatkan diri lagi mungkin ke doa ya, untuk dirimu yang sudah peka secara intuisi atau lagi senang bermeditasi dan sebagainya, lebih baik diisi dengan hal-hal yang positif. Jangan merusak diri ya. Kenapa aku bilang jangan merusak diri? Seorang yang merusak diri terlalu berlarut-larut ya. Semua luka dan mungkin takdir itu ada jalannya sudah ya. Tapi dengan kita berpikiran, mungkin dengan perginya seseorang, dirimu akan mendapatkan yang lebih bagus. Coba berpikirnya seperti itu. Jadi isilah hari-harimu ketika dilanda kesepian dengan hal-hal yang positif. Banyak hal yang bisa dilakukan. Pergi nonton mungkin ya, healing ke tempat-tempat yang dirimu sukai gitu, ke alam gitu. Oke? Itu lebih bisa bermanfaat sebenarnya untuk kesehatan juga gitu ya. Lihat, ini ada kartu The Sun loh, ada kebahagiaan. Ya, setelah bertemu dengan seseorang, ini ada kebahagiaan. Ya, biarkan dia saja yang merana gitu, biarkan dia aja yang menyesal. Memang dirimu akan dikejar, ya. Tetapi kartu The Sun ini harus ada gitu ya, diupayakan ada gitu di dalam hidupmu. Ya, kenapa aku bilang begini? Setiap orang nggak ada pengennya kayak gue mau menderita, nggak mungkin ya. Pengennya hidup bahagia, tenang ya. Insya Allah di sini akan diberikan ketenangan, kedamaian, terus mungkin secara keberlimpahan juga didapatkan. Benar-benar ketemu titik endingnya nanti itu seseorang yang bisa nerima ya. Mungkin ada yang single mom, bisa nerima dirimu dan anak-anakmu ya. Seorang yang maskulin energi sudah pernah menikah, gagal, mendapatkan ibu pengganti yang baik untuk putra-putrinya
yang jomblo ya, disakiti atau di ghosting, entah si dia itu kemana, udah ada worry. Di sini akan ada penemuan yang benar-benar setiap orang, setiap insan berhak untuk bahagia ya, termasuk dirimu ini ya. Mungkin posisinya dirimu lagi galau atau kayak gimana saat ini, tapi kalau terus itu ditarik energinya ya, terus kegalauan yang muncul. Berbahagialah dengan kesendirianmu dulu ya. Nanti Tuhan akan hadirkan seseorang yang bisa menemani dirimu untuk melengkapi cerita indah yang sudah dirimu ukir sendiri dulu ya. Jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan terhadap pasangan, jangan terlalu melekat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk seseorang yang dirimu tinggalkan, bagaimana? Kita tarik energinya. The Three of Cups. Sama, dia akan nuduh. Nggak bisa move on dengan cepat. Ya, gamon gitu ya, gagal move on ya. Lihat di offshot ini, dia merasa benar-benar kayak ada tekanan mental di sini ya. Ya kayak ditampar gitu ya, udah ditinggalin gitu, nggak terima gitu loh, seperti yang saya bilang tadi. Nih ya, hari-harinya akan merindu, hari-harinya akan menyesal. Sebisa mungkin perbaikilah sikap terhadap pasangan ya. Ketika dia memang mengkhianatimu atau menghadirkan orang lain, biar dia yang menanggung akibatnya sendiri. Ketika dirimu berlalu pergi, maka ini yang akan terjadi. Penyesalan yang sudah terlambat ya. Dia sendiri yang stres di sini ya. Dia yang akan melempar kayak tuduhan, mungkin untuk satu kepuasan batinnya atau pembelaan diri atau pencitraan. Nih, dia pula yang akan mengajak dirimu balikan. Kalau nggak mau, ya dia sendirian menyesal di sini. Kayaknya gue udah kehilangan, gitu. Dia sudah merasa kehilangan. Gini ya. Itulah ya. Untuk seseorang yang dirimu fokuskan energinya jika ditinggalkan seperti itu. Nah, sebelumnya tadi aku udah sapel di sini pesannya ya, harapan keajaiban, harapkan keajaiban. Ya, dirimu kan berharap mungkin tentang keajaiban ya. Remember that only love is real. Nah, di sini terus spirit has your back. Jadi di sini ingatlah bahwa hanya cinta yang nyata ya. Keajaiban akan terjadi secara alami. Cinta yang nyata ya, cinta yang benar-benar tulus gitu. Semangat mendukung Anda. Jadi begini, berharap tentang keajaiban ya, ini mungkin dari doa yang dirimu panjatkan kayak gitu kan ya. Di sini hanya cinta yang benar-benar tulus ya, yang natural, yang benar menginginkanmu ya, itu yang akan membawa keajaiban di dalam kehidupan dirimu ya. Bukan modus ya, cuman datang sebentar terus pergi, udah dibiarin aja ya. Kalau memang natural, kalau memang tulus, dia akan stay di sini ya. Tentunya dia akan mendukung, melengkapi, ya tidak menghakimi intinya di sini ya. Apalagi ini drama, ini penuh drama ya. Oke.
kita lihat lagi ya. Wow, berbicara dari hati ke hati, head to head, utarakan perasaanmu dengan pasangan. Oke, jujur aja ya, seperti yang saya bilang ya, kalau udah nggak suka bilang aja, kalau memang lagi fall in love bilang aja di sini. Selalu membuka diri, jodohmu berbeda darimu, terkait pemikiran, karakter dan harapan. Sepertinya di sini ada yang lebih muda, terus di sini beda keyakinan, mungkin suku kayak gitu. Jodoh dirimu ini ya. Jadi optimis saja. Tuhan yang udah kirimkan diterima gitu. Yang penting dia tulus gitu. Bulan madu. Nikmati indahnya waktu liburan bersama. Ini akan ada liburan untuk dirimu dan seseorang yang ada di hatimu gitu ya. Jadi nanti ini ada ending atau momen yang lebih bahagia gitu, romantis love ya aku lihatnya. Saling memahami, ini ketemu soulmate sih ya. Aku lebih ngelihat dirimu ini ketemu soulmate, kan ada kartu The Star tadi ya. Di Queen of Wands itu bertemu dengan seseorang yang bisa nerima situasimu ya, keadaanmu, saling memahami di sini ya. Jadi penerimaan yang baik, ada cinta dan penerimaan yang baik dari seseorang. Oke, semua tentang dirimu dan seseorang yang ingin dirimu tinggalkan atau yang akan datang ke kehidupan dirimu ini gitu. Ceritanya begitu readingan kita ya saat ini. Aku ingin menyapa zodiak. Tadi di tengah-tengah readingan aku nggak sempet ya. Di sini ada beberapa banyak energi, terutama dari zodiak Gemini juga aku melihat ada. Terus dari Aries, Capricorn, Pisces juga mungkin lagi sensitif banget hatimu. Terus Scorpio, Virgo juga ada di sini ya. Aku ingin mengakhiri readingan ini dulu. Next time kita akan jumpa lagi di tema readingan kita yang lain ya. Semoga kalian merasa terhibur dan termotivasi. Akhir kata aku selalu mengucapkan permintaan maaf apalagi ada wejangan mungkin yang sedikit pedas ya. Semoga bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan dan untuk yang tidak membutuhkan ya. Semoga merasa terhibur dengan readingan tarotnya kayak gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.